Lumayan kontroversial ya, memang nggak termasuk pizza nggak sih? Hai, aku Nyimas Bunga Cinta, seorang pelajar dan skater. Hari ini aku ada jadwal latihan skateboard di skatepark Pasar Rebo. Nah, kebetulan hari ini Pizza Mafia juga sedang buka booth loh di sana. Ayo kita makan dulu. Di Pizza Mafia, nggak hanya pizza dengan topping yang biasa kita temui di tempat pizza lain loh, tapi juga ada pizza dengan topping rasa manis. Inilah Pizza Mafia. Pepperoni sama margarita favorit kamu. Wow, nih kakak lagi buka di sini buat main skate juga kah? Atau? Iya, sambil ketemu kamu lah. Oh iya benar. Terus kalau misalkan lagi nggak buka di sini, bukanya di mana? Di Cilandak Timur ada dapur. Nanti pesen ya. Boleh. Pesannya lewat mana aja tuh? Bisa lewat Tokopedia, GrabFood, atau lewat WhatsApp. Wah, thank you ya kak. Iya. Kamu mau istirahat dulu? Iya, aku mau istirahat dulu. Habis itu aku mau lanjut. Main ya kak. Ya, enjoy. Kak.
jalan-jalan di Jakarta atau di Indonesia lah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke kota-kota besar lainnya. Pizza Mafia itu bukan, maunya sih tidak dikaitkan dengan sesuatu yang negatif ya, bukan yang kayak gangster, tapi lebih adanya ada di mana-mana aja seperti kayak mafia gitu. Gimmick aja sih sebenarnya biar seru dan bisa orang liatin kayak oh pizza mafia apa sih gitu. Proses lahirnya pizza mafia itu awalnya kita bikin abis kita bikin pizza mainan ya, mainan maksudnya coba-coba bikin pizza, terus kita kasih sampel pizza ke orang-orang, ke teman-teman. Terus teman-teman nanya, kenapa nggak jualan aja? Ini pizzanya menurut mereka enak banget. Terus akhirnya ya udah kita ambil satu chef, dan kebetulan chefnya itu karena dia kehilangan pekerjaan karena pandemi. Sekarang itu anak-anak pizza mafia itu semua adalah orang-orang yang terdampak yang kena dampak dari si pandemi itu. Mereka semua ke layoff gara-gara pandemi. Jadi mereka sekarang kerja buat kita dan punya pekerjaan baru. Yang ngebedain pizza mafia dari tempat lain itu aku rasa doughnya sih. Doughnya tuh semua orang pada bilang beda sama yang lain. Karena memang chewy dan kita hydration rate-nya tuh tinggi. Jadi untuk di perut lebih gampang dicerna. Terus kami tuh berusaha banget cari pizza, cari keju buat pizza tuh sampai dari belahan dunia manapun ya. Maksudnya kita combine dengan pizza yang dengan cheese yang dari Malang sama dari impor dari Denmark. Milih pizza tuh makanan ini ya, comfort food ya. Jadi buat aku bisa dimakan kapan aja, bisa buat cemilan, bisa buat makan malam atau makan siang. Dan kayaknya kan kalau kita lagi bengong nggak tahu mau ngapain, atau lagi weekend, atau even nggak usah weekend lah ya, weekdays juga. Makan apa ya? Makan pizza enak kali ya. Pizza tuh kayaknya menurut aku gampang aja, bisa diterima dengan semua orang gitu. Pizza mafia itu lebih ke Italian style, jadi ke Neapolitan. Asalnya dari Napoli. Untuk menjadi sebuah pizza yang otentik banget Neapolitan style tuh agak susah karena syaratnya macam-macam lah ya. Tapi kita selalu bilang Neapolitan style karena memang kita cari mendekati apa yang ada di Napoli. Jadi dari doughnya, hydrationnya, high hydration, terus dengan dibakar dengan oven yang suhunya tinggi banget. Kita bakar di 350 derajat Celcius. Dibakar hanya dengan 90 detik aja. Kemudian kita pakai keju yang creamy banget. Kalau di Italia biasanya pakainya fresh mozzarella. Cuman kalau di sini kan susah. Jadi kita ambilnya mozzarella dari lokal sama yang impor, tapi tetap creamy banget. Pizza yang paling sering dipesan itu masih margherita sih. Margherita tuh menurut aku kayaknya karena mungkin I don't know, paling simple, paling enak kali ya. Karena tiap bulan kita tuh selalu kasih macam-macam pizza, macam-macam special of the month gitu. Ada Lolo pizza, Hawaiian pizza dengan nanas sama jalapeno. Ada bulan ini kita ada Alfredo baked chicken sama creamy sauce gitu, dikasihin cherry tomatoes. Bulan depan kita ada shrimp curry, jadi memang Indian fusion, beda-beda. Tapi orang-orang rata-rata memang sukanya hanya margherita, quattro, terus alfanghi, pepperoni. Buat anak-anak tuh banyakan pepperoni gitu kan. Buat dewasa biasanya margherita, quattro. Biasanya gitu-gitu aja sih. Tapi memang banyak juga orang yang datang untuk lihat, untuk orang pesen, untuk pengen coba. Karena mereka udah jadi customer udah berapa bulan gitu ya. Mereka akan coba tuh tiap bulan. Apa yang baru mereka akan coba. Tapi rata-rata orang tetap kalau udah pesen pertama kali pasti margherita. Tiap bulan memang ada beberapa menu yang beda. Tapi kita coba untuk masukin yang kayak fusion gitu. Jadi kayak yang buat Indonesian style itu kita ada cumi cabai hijau. Cumi cabai hijau itu ya terinspirasi dari ya orang kalau makan nasi pakai cumi cabai hijau. Buat orang yang lidahnya Asia atau Indonesia, ini bisa jadi alternatif sih. Buat mereka makan apa yang kira-kira yang lebih cocok sama lidahnya. Kayak misalnya itu dibikin gara-gara nyokap bokap aku nggak selalu suka pizza. Tapi gimana caranya supaya mereka mau mencoba ini pizza aku nih? Aku bikin si cumi cabai hijau dan akhirnya mereka suka.
Tapi banyak juga ternyata peminatnya si cumi cabai hijau. Nah, bahkan yang kalau teman-teman yang vegan, mereka suka nanya gitu kan, ada vegan option nggak sih? Oh ada jamur si cabai hijau. Karena kita memang masak nggak pakai MSG dan nggak pakai kaldu-kalduan. Jadi memang bener-bener ya vegan si cumi cabai hijau itu. Si mushroom cabai hijau. Dessert pizza tuh diciptakan buat anak-anak sih sebenarnya, sama buat yang lidahnya manis, yang gigi ya sweet tooth ya, giginya manis, nggak enak banget ya. Karena aku punya anak kan, anak aku kayak suka dikasih treat gitu lah, dikasih kayak reward. Kalau dia kayak 1 minggunya kelakuannya bagus, biasanya di weekend tuh suka dapat sesuatu reward. Nah biasanya kita suka kasih si dessert pizza. Awalnya dari situ. Kita ada 2 macam, ada apple cinnamon butter. Itu sebenarnya kayak apple crumble. Kalau familiar dengan apple crumble, tapi adanya di atas pizza. Jadi ada apple sauce, ada crumble-nya terbuat dari oat sama brown sugar. Terus satu lagi itu ada yang hazelnut s'mores. Yang hazelnut s'mores itu jadi memang favorit anak-anak sih, karena memang ada marshmallow sama Nutella. Jadi mereka kan kayak seneng banget makan itu. Memang lumayan kontroversial ya, memang nggak termasuk pizza nggak sih? Tapi kan apa aja lah, maksudnya anything goes, apa yang enak, asal enak dan asal kemakan. Kalau menurut aku sih ya jalanin aja. Kalau pandemi itu kan ini ada karena pandemi. Pizza Mafia itu ada semenjak pandemi. Begitu ada pandemi malah kita bantu orang yang kena PHK untuk ada di Pizza Mafia, dan akhirnya mereka jadi punya kerjaan. Dan teman-temannya bisa masuk ke dalam Pizza Mafia, dan kita ya basically menciptakan lapangan kerja ya. Tapi kalau PPKM memang agak sulit sih. PPKM tuh harusnya kita sebenarnya udah ada beberapa perjanjian collab sama restoran, sama ada kayak outlet di kantor juga. Tapi semenjak PPKM kan emang semuanya ya harus di rumah. Jadi memang nggak bisa ngapa-ngapain, dan ya emang harus nunggu aja. Buat sekarang hanya bisa online. Tapi buat aku ya udah nggak apa-apa, asal kita emang harus sabar dulu sih dengan si Delta varian ini. Jadi kayak ya udahlah ya, di hold dulu aja rencananya. Mudah-mudahan kalau kasusnya turun, kita bisa naik lagi dan kita bisa collab dengan restoran atau coffee shop lain. Itu susah tuh mengelola agar bisnis ini. Namanya bisnis ya ada naik, ada turun. Kadang jual sampai sold out. Kadang lakunya cuman bisa hitungan jari. Pastilah ada yang saatnya wah anak-anak seneng banget karena kita sold out. Tapi ya harus semangat aja sih intinya, nggak bisa kendor. Kita cuma bisa apa yang kita bisa kerjain kita kerjain. Kita cuma bisa kasih pizza yang paling enak, yang menurut kita paling enak, dan berharap supaya dengan adanya customer yang setia bisa nyebarin ke yang lain. Itu aja sih buat aku, soalnya service itu penting banget. Jadi kalau kita tahu ada customer yang nggak happy dengan satu pizza, itu pasti kita langsung ganti. Kita nggak pernah hitung-hitungan soal kayak mungkin salahnya customer atau apa. Sering banget tuh kita kayak gitu. Pokoknya customer kecewa, pasti kita kirimin yang baru. Entah walaupun kecewanya karena kurirnya nggak jaga pizzanya, terus pizzanya sampai berantakan, itu tetap kita kasih yang baru. Entah karena bentuknya nggak bagus atau apa, pasti kita kirim yang baru. Kita di Pizza Mafia sih pengennya memang kasih yang terbaik aja buat customer. Kalau mau beli Pizza Mafia, bisa di Tokopedia, bisa di GrabFood, sama bisa manual order. Jadi ke 0812 9800 6285. Itu bisa pesan dari situ. Kalau enggak, lihat di Instagramnya @pizzamafia.id. Di situ nanti akan keluar link tree-nya sih. Rencana ke depan, pengennya ya gitu, jadi mafianya di Jakarta kayak di mana, Bali, Medan, Surabaya gitu. Pengennya gitu. Ini mimpi ya, mimpinya Pizza Mafia ada di mana-mana. Karena kita serapnya simple.
bisa dibawa kemana-mana. Pengennya ada di tiap sudut kota. Pengennya gitu. Biar orang bisa tahu rasanya Italian pizza tuh kayak apa. Gitu. Pizza dari Pizza Mafia ini memang enak banget dan berhasil mengembalikan staminaku. Ada banyak pilihan topping dan rasa yang bisa dipilih loh, dari topping asin, manis, hingga topping bernuansa Indonesia. Yuk kita dukung UMKM terutama saat situasi seperti ini. Sekarang saatnya aku kembali latihan skateboard. Inilah Makan Dulu bersama Nyimas Bunga Cinta. Sampai jumpa.